Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami tim Padepokan Tidak Tafakur. Yang pada malam hari ini saya Surya beserta sahabat saudara saya Bang Yoga, insya Allah malam ini dalam video kali ini kami akan menarik goib yang dapat fenomena akhir zaman, insya Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia gaib pun dunia nyata, domestik dan luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan subscribe daripada saudaraku sekalian. Dukung terus channel Padepokan Tidak Tafakur, ikuti terus aktivitas dan rutinitas kami supaya saudara-saudaraku sekalian tidak ketinggalan informasi tersebut tentang hal-hal menarik yang lebih penting dan informasi yang penting lainnya. Insya Allah malam hari ini mudah-mudahan dari mulai awal proses mediumisasi hingga akhir dari video ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan halangan satu apapun, insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mencoba untuk menarik sisi goib tentang yang goib terkuat yang dapat memberikan informasi tentang fenomena akhir zaman yang nanti akan masukkan ke dalam raganya saudara saya Bang Yoga. Baik, akan kita mulai dulu protek dulu biar tidak terjadi apa-apa kepada saudara kita Bang Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, atas izin kuasa, atas izin ya ini yang saya inginkan, goib penguasa yang mengetahui fenomena akhir zaman, yang dapat bercerita, yang dapat memberikan informasi bila mana ada pendusta, secara otomatis dia akan mengalami akibat dari kedustanya tersebut. Bersambung kita suaranya dengan kata-kata manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu. Dengan siapa ini? Dengan siapa saya berbicara? Dari bangsa apa Anda? Tersambung kita suaranya, paham dengan kata-kata manusia. Muhammad. Dengan siapa saya berbicara? Dari bangsa apa? Dari bangsa apa Anda? Iblis. Kalau berbohong berdosa akan terbakar. Bila mana Anda berdusta, Berbohong. maka Anda akan terbakar, hangus, hancur lebur. Iblis apa jin? Anda iblis apa jin? Iblis. Kalau boleh tahu sudah berapa usia Anda? 3.000 tahun. Jangan ditanyakan itu, ditanyakan yang lain aja. Mohon maaf kiranya mengganggu. Maksud kami baik.
kami cuma mau mendengarkan informasi tentang fenomena akhir zaman. Apakah Anda bisa untuk bercerita, memberikan informasi, sehingga cerita Anda tersebut, informasi yang Anda sampaikan tersebut bisa untuk menjadi motivasi kami selaku bangsa-bangsa manusia yang mendengarkan video-video ini nantinya? Bisa? Iya. Kok Anda baik sudah tahu dengan majelis ini? Apakah Anda sudah paham dan mengetahui tentang majelis ini? Sudah. Berarti Anda kenal dengan guru kami berarti ya? Paham dengan beliau? Ya sudah. Kenal sekali. Yang pertanyaan pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah berkenaan dengan fenomena akhir zaman. Zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang di luar logika, yang mana hal tersebut yang terutama adalah untuk menyesatkan umat. Ya kan? Itu yang terutama. Apakah hal-hal yang ganjil dan tidak masuk logika tersebut yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah awal atau pertengahan dari akhir zaman ini? Benar. Ya. Sudah muncul berbagai macam yang dulu tidak diperbolehkan, sekarang Iya. diperbolehkan. Iya. Contohnya acara Halloween. Iya, ada konser juga. Semenjak raja Wafatnya lah istilahnya. iya, dan diambil alih. Semua sudah sesuai rencana. Jadi ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti beliau mengatakan apabila salah satu raja Arab tersebut wafat dan digantikan oleh putra mahkota beliau, itulah awal kehancuran dari dunia ini. Iya, dan inilah saatnya, saat yang ditunggu-tunggu. Bukankah Daud tanah tandus? Ada tamu disuguhkan suguhan. Mohon maaf, tidak sopan. Kalau boleh, Anda kan tamu di sini istilahnya kan. Apa yang mesti saya suguhkan? Minuman, Apa yang makanan Anda mungkin? sukai? Yang Anda sukai lah. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya udah, rokok mungkin cerutu tidak perlu. Itu kan adab kami sebagai Anda sebagai tuan rumah, kami sudah berkewajiban untuk menyuguhi tamu. Cukup diundang. Baik, terima kasih. Baik. Menyambung cerita tentang fenomena akhir zaman ini. Jadi menurut pemahaman saya tentang, kalau menurut ilmu Islam yang saya ketahui itu namanya eskatologi Islam. Jadi ilmu eskatologi Islam itu adalah ilmu tentang akhir zaman. Memang untuk saat ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di negeri Arab sana. Salah satunya semuanya yang sudah terjadi. Jadi kalau masalah kematian dengan tentang raja tersebut itulah rahasianya Allah Subhanahu wa taala tentang kodo dan kodarnya. Apakah yang dilakukan putra mahkota tersebut memang termasuk skenario? Jadi nantinya kalau Jalannya apakah ini termasuk tanda kecil atau tanda besar yang disebut dengan malhamah kubro? Kiamat kecil.
Nah, kalau boleh tahu, di awal kemunculan tandanya akhirnya kiamat besar, apakah Ad-Dajjal? Ya. Sudah banyak rantai-rantai terbuat sholat. Jadi kalau boleh bocoran sedikit tentang Ad-Dajjal tersebut, posisi beliau saat ini. Tidak boleh. Tapi yang jelas sinagog yang ada di Yerusalem itulah tempat beliau turun. Apakah bisa terjadi? Tidak boleh. Tapi intinya tetap di Palestina, di Yerusalem yang direbut oleh bangsa Israel itu posisi turunnya. Kenapa sekarang kalau saya boleh tahu Islam di seluruh dunia ini, apakah memang bagian dari skenario-nya akhir zaman ini tidak berani bergerak untuk membantu bangsa-bangsa Islam, umat-umat Islam yang saat ini terjadi konflik di daerah Palestina sana? Bukankah itu udah permainan dari bangsa aku? Mereka takut kalau mereka campur, mereka menjadi lulanta seperti yang sudah. Kamu lihat negara di sana. Sudah banyak aduh lulanta seperti itu. Berarti memang dari bangsa Anda lah yang istilahnya mendoktrin pikiran umat Islam, petinggi-petinggi Islam di seluruh dunia ini untuk tidak ikut campur. Ya. Sampai istilahnya waktu tertentu yang akan tiba untuk perlawanan tersebut. Semuanya menunggu keadilan dunia terlebih dahulu. Bukankah dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, namanya pemimpin Anda itu tidak akan pernah berhasil dengan adanya untuk menghancurkan, menyesatkan bangsa-bangsa dunia, khususnya umat Islam, dengan dikeluarannya pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Ahmadi tersebut. Apakah Anda paham dengan beliau? Anda saya yakin lebih paham. Rajaku dulu yang makan. Iya, memang iya. Tapi kan menurut dari mulai hadis terus Al-Quran yang berbicara bahwa raja Anda tidak akan pernah berhasil untuk menyesatkan selama umat Islam mempunyai setitik iman di dalam hatinya. Jadi kalau boleh tahu bocoran sedikit, kalau boleh dibocorkan sedikit saja untuk informasi kami dan motivasi kami selaku umat muslim yang mendengarkan dan menyimak video ini nantinya. Apakah pemimpin akhir zaman tersebut saat ini sudah ada? Masih kita buru. Berarti kalau Kita cari. oh ya, berarti Anda dari bangsa Anda tidak mengetahui bahwa siapa beliau itu sebenarnya. Kalau kita jadi sudah tahu, sudah mati. Apakah Anda tidak sadar dengan seandainya kalau menurut riwayat yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa beliau itu saat ini menginjak usia 40 tahun. Bukankah itu usia yang juga sudah cukup ini? Cuman seperti sama kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu kan diangkat menjadi nabi dan rasul itu kan pada usia umur 40 tahun, tinggal menunggu waktu saja. Berarti pemahaman tersebut tidak Allah berikan kepada bangsa-bangsa iblis seperti Anda. Menjelas buruk mencari buruk para pengikut-pengikutnya.
Sekarang saya dan saudara-saudara yang menyimak video ini yang ingin diketahui adalah apalagi nanti baik itu di negeri Arab sana ataupun di negeri kami Indonesia ini yang akan terjadi tentang fenomena akhir zaman ini. Rahasia, tidak mau dibocorkan, tidak boleh dibocorkan. Tapi yang jelas pasti ada. Mungkin dari segi pemerintahan, tapi yang dominan akan terjadi tandanya adalah di Arab sana. Karena dari situlah Awal. semuanya bakalan kami ganggu dan menyebar biar mereka mengikut karena dengan keberhasilan dari itu, keberhasilan dari semua itu, mereka bakalan negara di samping itu bakalan berakhiri karena keberhasilan mereka menarik orang-orang untuk berwisata menghasilkan dan itulah salah satu itu uang mereka sedikit sudah lupa bukan mudah mengganggu manusia itu dengan uang. Iya. Bukan kalian di sini dia sudah tahu semuanya. Saya memasuki amalan ini. Bukankah kalian semua daya Dalil nggak sama ada dalil. susah? Kenapa enggak? Bukankah itu sebenarnya kalian itu belajar ke sini biar tidak fokus dengan namanya uang, Iya. tapi yang lain semuanya kebanyakan gila dengan uang. Disilaukan dengan harta intinya kan. Terus yang ingin saya tanyakan dan ingin sekali kami ketahui adalah selain Ad-Dajjal yang akan turunnya ke muka bumi ini, awal dari sebelum Ad-Dajjal itu apakah ada fenomena lain? Mungkin Ya'juj Ma'juj atau mungkin Banyak sekali. yang pasti Banyak sekali. Dunia yang kami nanti. Kami adu domba di setiap negara. Saling hancurkan antara mereka satu sama lain. berarti adanya Dukun Ya'juj Ma'juj itu terjadi setelah Dajjal turun berarti. Tidak. Oh, tidak boleh. Tapi Al-Quran mengatakan gitu, walaupun Anda tidak menceritakan, saya sudah mengetahui hal tersebut. Berarti bangsa Anda Bisa menjadi kekuatan iman buat orang-orang. tanpa Anda sampaikan juga kami selaku umat Islam, umat Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW itu sudah mengetahui. Cuman saya ingin mendengar langsung dari Anda. Banyak di Indonesia ini yang bilang bukan hadis sunnah, tapi mereka masih bisa. Tidak Anda bisa patokkan dengan keseluruhan, tidak mayoritas seperti itu. Bila mana Anda orang ada titik iman dalam hati yang mencintai Rasulullah dan berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka tidak akan seperti itu. Adapun mereka seperti itu adalah Sudah banyak mereka beradu dalil. ya itu kan termasuk salah satu tipu daya Anda. Ya, sudah tahu mereka
Anda tidak bisa dilihat dan manusia bisa dilihat. Hal tersebut karena mereka tidak paham dengan keberadaan Anda dan tidak bisa melihat Anda. Tapi kalau bagi kami santri Majelis Al-Husaini yang sudah mengetahui dan pernah dijabarkan oleh guru-guru kami sedikit banyaknya kami memahami hal tersebut. Ya, Di sini sudah banyak. iya. Sekarang kan seperti yang saya, Keluar bukan? iya, memang itu kan karena kurangnya istiqomah di dalam mereka. Adapun kedatangan mereka di sini bukan niatan mereka untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk belajar kesaktian. Sehingga dengan mudahnya bangsa Anda untuk mendoktrin pikiran mereka. Seperti itu. Iya, tapi kalau benar-benar datang ke tempat ini, ke majelis ini untuk mendalami ilmu agama, belajar mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah saya yakin, aku yakin tidak akan pernah terjerumus ke jalan kesesatan. Satu contoh kayak yang di Palembang. Salah satu contoh Yang di Palembang. yang di Palembang. Fani. Ceritakan aja. Ya kan? Anda paham? Santri yang di sini. Santri yang di sini. Paham. Yang kemarin pernah berdomisili di sini beberapa waktu. Anda paham dengan dia kan? Dan itu Anda doktrin. Dan itu Anda doktrin. Dan itu kan termasuk bangsa dan mungkin Anda sendiri, teman Anda yang mendoktrin, sehingga dengan lantangnya dia mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi dan sebagainya. Termasuk Saya pun kemarin, ya kan? Ya. Oh, yang tingkatannya lebih tinggi, lebih tua dari Anda, senior Anda berarti. Ya. Termasuk diri saya juga hampir terdoktrin. Termasuk saya pun sempat terdoktrin dengan hal tersebut. Tapi oleh karena Allah masih sayang dengan saya, akhirnya sadar dengan sendirinya. Disitulah saya berani mengatakan, kalau datang ke majelis ini dengan niatan yang kurang baik, saya tidak bisa menjamin. Tapi kalau mereka datang ke majelis ini dengan niatan untuk membenahi diri, belajar mendekatkan diri, insya Allah iman tersebut akan datang dengan sendirinya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bisa mengganggu dengan harta. Kami bisa mengganggu dengan apa yang bisa. Iya, saya paham itu. Saya paham sekali. Itulah, Anda itu berbagai macam ribu cara, tergantung dengan kadar keimanan manusia itu sendiri. Ya. Berkenaan dengan akhir zaman, yang saya ingin tanyakan adalah, apakah di dalam hati seorang muslim yang mengaku dirinya beriman dan mencintai nabinya Muhammad SAW akan selamat walaupun ada setitik? Maksud Anda? Bukankah syahadat itu ikrar? Mengakui adanya Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dan rasulnya Allah. Itu adalah paspor umat muslim. Kalau seorang non muslim sendiri kalau tidak bersyahadat tidak bisa masuk, itulah syaratnya. Boleh. Semua orang Islam sudah bersyahadat. Kami masih bisa mengganggu. Di saat mereka ibadahnya untuk surga, mereka cuma takut akan siksa
yang lebih baik misalnya surga. Kau tujuan sebenarnya mereka kalian umat manusia itu hanyalah menjadi tapi saya bercerita. Saya rasa kalau saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan, meskipun seorang kiai sekalipun, kalau dia tidak mempunyai ilmu tentang ibadah itu sendiri, saya rasa wallahu alam tingkatan yang namanya khusyuk tersebut akan sulit untuk diraih. Apalagi orang awam seperti kami, seperti saya yang baru mau belajar. Jadi masalah diterima tidak diterimanya ibadah tersebut itu bukan urusan kita, bukan urusan Anda, tapi urusannya Allah. Meskipun Anda memang ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia itu sendiri. Yang penting sekarang yang dinilai oleh Allah itu adalah niat. Apa kata Rasulullah? Innama a'malu bin niat. Saya tahu, tapi niat itu terkadang hanya satu. Saya kasih tahu hanya satu. Hanya mencari itu. Jelas. Tapi kan yang namanya ridho Allah itu kan tidak terletak pada sholat, tidak terletak pada ngaji. Banyak tempat-tempat lain terletak ridhonya Allah tersebut. Kalau Anda mengatakan sholat, ngaji, disitulah letak ridhonya Allah, saya tidak sepakat dengan Anda. Karena banyak riwayat yang mengatakan seorang penzina, seorang pelacur yang memberikan minum anjing kehausan, itulah ridho Allah. Sholat itu tidak menjamin. Betul. Bukannya itu dari yang Jelas, saya paham itu. Sepeda motor dibawa. Sepeda motor dibawa, kalau pulang-pulang dibawa. Kembali dengan akhir zaman tadi. Karena fenomena akhir zaman adalah suatu topik yang menarik. Yang menarik untuk dibicarakan dan diketahui oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maupun mereka yang percaya tentang adanya akhir zaman, maupun mereka yang tidak percaya. Tapi hal tersebut pasti akan terjadi. Cuman waktunya itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi. Bukankah nantinya Anda mengatakan Dajjal akan turun terlebih dahulu, terus fenomena Ya'juj Ma'juj, terus Dukhon itu setelah adanya Dajjal. Sekarang fenomena tentang tidak berlakunya teknologi, apakah akan terjadi terlebih dahulu sebelum Ya'juj Ma'juj, Dukhon dan sebagainya? Ada paham dengan teknologi? Salah satu alat. kami yang membantu. Oh, itu campur tangannya Anda. Apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa untuk mematikan teknologi? Apa yang bangsa Anda lakukan sehingga nantinya tidak ada yang berfungsi di teknologi sama sekali? Aduh gambar. Tidak bisa dimanfaatkan. Berarti seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini kembali pada zaman batu gitu. Ya. Tapi tidak dengan rizkinya Allah. Tidak. Cuma teknologi saja. Mungkin kendaraan Nanti saja. pasti terjadi ya. Pasti akan terjadi. Mungkin saran Dan saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita. baik. Terima kasih sudah berbagi cerita. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, silakan keluar dari ranah saudara saya. Efek-efeknya keluar, efek-efeknya menguap, sukmanya kembali lagi. Baik, saudara-saudaraku sekalian, itulah tadi perbincangan kita dengan sosok iblis yang menurut cerita sudah berusia lebih dari 3000 tahun dan banyak sekali ilmu atau pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang barusan telah kita lakukan, kita kerjakan. Karena di akhir zaman nanti banyak sekali yang akan terjadi, meskipun tidak sedetail mungkin beliau tadi menceritakan, karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini oleh umat muslim bahwa hal tersebut pasti akan terjadi. Cuman yang namanya muslim, kita lebih tahu dari mana sumber pengetahuan tersebut, yaitu Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa awal hingga akhirnya hari kiamat itu tanda-tandanya tetap sudah dituliskan oleh Allah melewat kalamullahnya. Mungkin saudara-saudaraku lebih paham dan mengetahui hal tersebut, saya tidak akan menceritakan di sini. Tapi inti dari video malam hari ini adalah, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita tingkatkan iman Islam kita, karena dunia ini saat ini adalah diambang dari kehancuran. Apa yang dinamakan kehancuran? Itulah kiamat, yaitu akhir zaman. Itu pasti terjadi. Kita lihat di negeri Arab, di zaman Rasulullah, banyak hal-hal yang dilarang oleh beliau. Kenapa saat ini terjadi semuanya diperbolehkan, dihalalkan? Itu adalah salah satu tanda bahwa sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang mengatakan akhir zaman itu telah terjadi. Dengan hijaunya tanah Arab, dengan timbulnya es, tinggal tanda-tanda besarnya yang belum terjadi, saudaraku sekalian. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, supaya kita ada bekal untuk menghadapi hari yang akan terjadi, yang tidak bisa diceritakan kedahsyatannya. Mungkin video kami malam hari ini cukup sampai di sini. Dukung terus channel Padepokan Tiga Raksa Fakur Syuting, dan supaya channel ini lebih berkembang, lebih maju, dan kami selaku kru dan santri dari Majelis Ahlul Husaini ini dapat memberikan edukasi yang lebih bermanfaat kepada saudaraku sekalian. Demikianlah video ini saya akhiri. Saya Surya dan saudara saya Bang Yoga pamit undur diri dari hadapan saudaraku sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu dari segi kata, tingkah laku. Kami hanyalah manusia biasa. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Jeng